Ya, Bursa Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa terah keluarga Presiden pertama Indonesia Soekarno masih memiliki potensi yang kuat untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Apakah ini artinya kader di luar terah Soekarno tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk memimpin PDI Perjuangan? Langsung saja kita tunggu jawabannya. Sudah bersama kami Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Mas Hasto, selamat malam. Selamat malam, Afi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Primetime News Metro TV, Mas Hasto. Mas Hasto, sejauh ini tentu Mas Hasto dan Ibu Megawati bahkan mendengar ini menjadi sebuah dialektika yang cukup hangat dibicarakan di masyarakat. Soal gagasan yang dilemparkan oleh Mas Guntur. Mungkinkah gagasan menyampaikan bahwa bisa jadi ada kesempatan bagi Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum dan Ibu Megawati menjadi Dewan Pembina? Sejauh apa suasana diskusi dan kebatinan di PDIP saat ini, termasuk suasana dari Ibu Megawati, Mas Hasto? Ya, suasana kebatinan PDI Perjuangan pasca Rakernas yang keempat, kami fokus pada upaya untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan pemilu legislatif memenangkan PDI Perjuangan. Dan narasi di dalam mengelola pemerintahan ke depan itu menjadi fokus kajian guna menjabarkan seluruh ide, pemikiran, gagasan, cita-cita Bung Karno termasuk pentingnya membangun kedaulatan di bidang pangan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Guntur Soekarnoputro sebagai suatu diskursus itu sama sekali tidak merubah konsentrasi kami, apalagi bagi PDI Perjuangan terkait dengan suksesi kepemimpinan itu mekanisme partai sudah sangat established, sudah well organized dan sudah menjadi bagian dari kultur PDI Perjuangan yang menempatkan keluarga Bung Karno khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam 2 kali kongres terakhir telah menerima mandat dari kongres untuk menyiapkan calon pemimpin ke depan. Tetapi kalau kita lihat tantangan pada tahun 2025 dengan pemerintahan yang baru, dari suasana kebatinan arus bawah masih mengendaki kepemimpinan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi bisa dikatakan kalau jawaban dari Mas Hasto kepada banyak media, nantilah Kongres juga masih 2025 gitu ya. Apakah dari jawaban Mas Hasto tadi bahwa dalam Kongres di tahun 2025 nanti juga nama Ibu Megawati akan bisa dikatakan tidak memiliki saingan yang lain dari kader-kader atau anak-anak ideologis di tubuh PDIP sendiri, Mas Hasto? Ya, dari bacaan suasana kebatinan arus bawah, bahkan tadi saya banyak menerima telepon dari ranting, dari ketua DPD, mereka mengatakan bahwa di dalam masa transisi mengawal kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo, insya Allah oleh perjuangan kita bersama bisa terpilih, maka diperlukan suatu pendampingan oleh sosok pemimpin yang betul-betul konsisten di dalam membangun demokrasi, konsisten dalam mengusung agenda kerakyatan, dan konsisten di dalam menjabarkan seluruh pemikiran Bung Karno. Bahkan saya juga melakukan suatu research. Ada buku Good to Great dari Jim Collins yang mengatakan bahwa di dalam 100 perusahaan-perusahaan besar dunia yang bisa hebat, yang bisa hidup ratusan tahun, itu karena faktor kepemimpinan yang sangat kuat yang terus-menerus membangun organisasi. Dan itu ditunjukkan oleh Ibu Mega, terbukti PD Perjuangan menjadi partai yang modern, berohkan kerakyatan, dan seluruh fungsi partai dapat dijalankan dengan baik, khususnya melalui pendidikan politik, kaderisasi, melalui sekolah partai. Munculnya wacana atau harapan yang disampaikan oleh Mas Guntur yang juga sempat ditanggapi dengan kata setuju. Salah satunya ada dari Ketua DPC PDIP di Kota Solo, Pak FX Hadi Rudiatmo. Apakah ini mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega? Wacana atau lemparan ide seperti ini, Mas Hasto? Sama sekali tidak, karena apa yang disampaikan oleh Mas Tok itu sebagai suatu masukan yang menjadi bagian dari diskursus dalam karakter PD Perjuangan sebagai partai demokrasi, di mana boleh menyampaikan pendapat-pendapat, tetapi harus melihat suasana kebatinan di dalam PD Perjuangan yang telah membangun suatu kultur yang sangat kuat dengan direction dari Ibu Mega, apalagi di dalam keputusan Kongres kelima, salah satu keputusannya memang memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mempersiapkan pemimpin ke depan
Manakala Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai sosok yang membangun PDI Perjuangan sebagai bagian sentral dari PDI Perjuangan, beliau misalnya menyatakan tidak berkenan untuk dilantik kembali. Tetapi Ibu Mega ini sosok yang taat pada aturan main. Beliau sosok yang menyebut diri beliau sebagai petugas partai. Sehingga ketika Kongres memutuskan memberikan mandat kepada Ibu Mega untuk memimpin kembali dan menyiapkan kepemimpinan yang akan datang, kami meyakini Ibu Mega akan menerima tanggung jawab itu. Ya, Mas Hasto kemarin juga menyampaikan terah keluarga Bung Karno memiliki peran yang amat sentral di tubuh PDI Perjuangan. Seperti peran sentral ini yang dimaksud seperti apa sih Mas? Apakah kemudian akan dibaca bahwa saat Kongres 2025 pun ataupun proses persiapan yang dilakukan oleh Bu Megawati sebagai ketum, tongkat estafetnya juga akan jatuh minimal ke Mbak Puan? Sebagai partai, Bung Karno bukan hanya sekedar ikon, tapi Bung Karno sosok ideolog, proklamator, kemudian bapak bangsa yang gagasan-gagasannya akibat disoekarnoisasi selama pemerintahan Orde Baru, kemudian kami gali kembali. Gagasan pola pembangunan semesta dan berencana, merancang sistem politik ala Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila, membangun kepemimpinan Indonesia untuk dunia berdasarkan pemikiran-pemikiran geopolitik beliau, gagasan menempatkan petani, nelayan, buruh sebagai sentral di dalam pembangunan perekonomian kita, itu memerlukan kerja organisatoris dari kekuatan kolektif yang namanya partai politik. Sehingga di dalam dinamika politik yang ada, presiden boleh berasal dari bukan terah Soekarno, tetapi kultur yang kami bangun untuk menjadi pemimpin partai memang berasal dari keluarga Bung Karno yang dipersiapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena itu keputusan Kongres yang terakhir. Ya, berarti bisa dikatakan ada dua jalur ya Mas, ada jalur anak biologis, ada jalur anak ideologis gitu. Sementara banyak juga yang mengatakan faktor senioritas dan juga usia Bu Mega bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan tongkat estafet Ketua Umum PDIP kepada anak biologis maupun anak ideologis yang lain. Tidak ada jalur biologis dan ideologis, kesemuanya menyatu. Bahkan Ibu Mega menyebut kami anak ranting PAC itu sebagai anak-anak beliau. Kita sebagai satu keluarga besar yang terus memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno untuk dijabarkan dalam seluruh tata pemerintahan negara. Hanya saja partai memerlukan ikon, partai memerlukan pemersatu, partai memerlukan suatu direction dari sosok yang memang dipersiapkan. Untuk memimpin korporasi saja itu perlu persiapan yang matang. Pak Surya Paloh memimpin Metro TV misalnya juga menyiapkan siapa suksesornya, Pak Yaakob Utama mempersiapkan suksesornya, demikian pula Ratu Elizabeth mempersiapkan suksesornya, kami mempersiapkan suksesornya dengan cara-cara yang demokratis, yaitu melalui Kongres sebagai pengambil keputusan tertinggi di mana utusan-utusan nanti akan membawa aspirasi termasuk ketua umum ke depan. Maka kami melakukan riset partai secara dinamis, menerima masukan-masukan dari anggota dan menempatkan bagaimana Bu Mega sebagai sosok yang telah teruji di dalam membangun organisasi partai menjadi organisasi yang modern dengan begitu banyak kader yang berhasil, yang rahim dari PDI Perjuangan. Terkait dengan Pak Jokowi pasca beliau menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai presiden, banyak juga ruang dedikasi tanpa pernah mengenal kata akhir bagi bangsa dan negara, termasuk untuk menjalankan tugas-tugas di PDI Perjuangan. Karena apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan membuka gerbang kemajuan, beliau nanti juga bisa memberikan suatu nasihat-nasihat tentang kebijakan strategik terhadap Pak Ganjar Pranowo manakala Pak Ganjar terpilih. Dan itu kami meyakini. Baik, Mas Hasto, kita lanjutkan diskusi ini termasuk juga yang akan saya tanyakan, bursa cawapres dari Mas Ganjar. Apakah benar sudah tinggal mengerucut kedua nama antara Mahfud MD dan Ibu Khofifah? Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke rumah mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP di kawasan Cisitu, Kota Bandung, Jawa Barat.
Di hari kedua kegiatan Ganjar di Jawa Barat, Ganjar menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Sumber GP atau yang akrab disapa Mang Ihin. Pada pertemuan tersebut, Ganjar berbincang banyak hal dengan Mang Ihin. Mang Ihin pun menyemangati Ganjar yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Ganjar turut diangkat menjadi bagian dari keluarga Solihin. Ganjar menyebut dirinya mendapatkan petuah yang sangat berarti dari Mang Ihin terkait spirit dan juga perjuangan dalam membantu masyarakat. Mang Ihin meminta Ganjar untuk amanah kepada masyarakat. Berikutnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengirimkan surat ke PDIP untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kaesang menyebut pertemuan dilakukan untuk meminta wejangan dari Megawati dan membuka jalur komunikasi politik dengan partai lain usai dirinya menjadi Ketum PSI. Dengan siapapun kita bekerja sama, akan siap berkolaborasi asal ini ya saling win-win, tidak ada win-lose atau lose-win. Pertemuan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya akan segera terlaksana. PSI telah mengirimkan surat permintaan audiensi dengan Ketua Umum PDIP itu. Kemarin siang sudah mengirimkan surat kepada yang terhormat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kami memohon untuk diterima beraudiensi agar kami dapat nasihat, wejangan, dan sekaligus mungkin ada percakapan tentang politik kebangsaan. Surat sudah dikirim, saya WhatsApp juga ke Mas Hasto. Mas Hasto balas, akan kita jadwalkan setelah Ibu pulang dari kunjungan luar negeri. Ya, nanti kita akan sama-sama. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap telah menerima surat tersebut dan akan disampaikan ke Megawati. Soal kapan pertemuan antara PSI dan PDIP, Hasto menyebut akan mengatur waktu setelah Megawati pulang ke tanah air. Sudah kami terima dan juga saya juga sudah dihubungi oleh Pak Sekjen, Pak Raja Antoni. Ya, karena surat itu ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, tentu saja kami akan sampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang saat ini beliau masih berada di Malaysia. Tadi bertemu dengan Pak Mahathir Mohamad juga. Kaesang menyatakan pertemuan dilakukan dalam rangka meminta wejangan. Sebagai Ketum PSI, Kaesang juga tengah membuka jalur komunikasi politik dengan partai lain, termasuk berkaitan dengan ajakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kaesang membuka peluang kerjasama asalkan sama-sama saling menguntungkan. Tak hanya pertemuan dengan Megawati saja, Kaesang juga akan melakukan pertemuan dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Prabowo beberapa waktu lalu kepada Kaesang. Tim Liputan Metro TV. Menjawab iya enggak, kalau saya ngasih tahu nanti kalian ngumpul di situ semua. Mau tak kasih tahu nggak? Ya. Tunggu besok, tunggu lusa, tunggu besoknya lagi, tunggu besoknya lagi. Insya Allah kita akan ketemu. Memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri bersilaturahmi dengan siapapun. Dan ya salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaesang. Dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ya, baik Mas Hasto, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi kami putarkan ada saling merespon sepertinya antara PSI dengan PDIP. Apakah betul besok Mbak Puan akan bertemu dengan Kaesang? Mas Hasto? Ya, dalam komunikasi yang disampaikan Mbak Puan memang menerima mandat ya dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menerima Mas Kaesang. Karena Mas Kaesang ini bukan orang lain,
Mbak Puan, dengan Mas Gibran, Mas Kaisang itu sudah seperti kakak adik. Sehingga pertemuan itu akan dilakukan segera mungkin dan dijadwalkan besok. Iya. Besok di mana dan jam berapa Mas Hasto? Boleh dikasih bocorannya? Karena besok ada hari TNI ya, 5 Oktober, sehingga baru disesuaikan jadwal waktunya. Baik, jadi belum ada waktu yang confirm gitu ya, sambil menunggu jadwal esok hari dari keduanya. Ya, tapi komunikasi intens dilakukan. Saya berkomunikasi dengan Sekjen PSI, Bung Raja Dian Antoni. Iya, saya ingat waktu itu Mbak Puan sempat menyampaikan selamat kepada Kaisang saat menjadi ketum PSI dan mengatakan, Kaisang ayo ke PDIP gitu. Apakah nanti juga pembahasannya selain bertemu antara Kaisang dengan Mbak Puan termasuk juga membahas soal dukungan PSI ke Mas Ganjar? Jadi kan pertemuan kangen-kangenan apalagi Mas Kaisang sebagai ketua umum dan Mbak Puan selain menerima mandat dari Bu Mega, beliau juga sebagai ketua DPR. Karena politik itu asik, jadi pasti akan membahas masalah bangsa dan negara dan apakah nanti akan juga membahas dukungan terhadap capres Pak Ganjar Pranowo itu nanti waktu yang akan membuktikan. Tetapi paling tidak dengan bertemu, apalagi hubungan yang memang dekat antara Mbak Puan, Mas Kaisang itu merupakan hal yang positif untuk dilakukan. Tapi kita tahu bahwa saat ini minimal PSI dekat dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai baca pres. Seberapa signifikan pertemuan besok bisa mengubah arah atau minimal menetapkan arah dukungan PSI kembali ke Ganjar? Ya artinya pandangannya menjadi lebih luas karena sudah mengenal dari koalisi yang di sana, sehingga pertemuannya akan menjadi asik dan seru. Iya, tapi PDI benar bisa menerima kerjasama dari dari PSI ya, Mas Hasto? Ya ini kan kerjasama kedua partai. Kami melihat Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI, sehingga ini kan masih pertemuan pertama sebagai ketua umum PSI. Dilakukan penjajakan terlebih dahulu, kira-kira bagaimana pandangannya terhadap Pak Ganjar Pranowo. Karena Mas Kaisang kan juga sudah menggunakan kaos Pak Ganjar Pranowo. Tapi kan juga menggunakan kaos Prabowo Subianto, Mas Hasto. Ya, tapi sense of happiness-nya itu pas pakai Pak Ganjar itu berbeda. Jadi sense of happiness-nya berbeda ya yang ditangkap oleh Mas Hasto ya. Nah, apakah kemudian nih, Mas Hasto saya mau tanya, ada kemudian pengamat politik prediksi yang mengatakan justru dengan mengketumkan Kaisang di PSI adalah salah satu upaya untuk menarik kembali dukungan PSI kembali ke PDIP dan juga Ganjar Pranowo. Ya kalau kita lihat PD Perjuangan kan tidak pernah campur rumah tangga partai lain. Termasuk ketika PSI dengan mekanisme partai di internal kemudian menetapkan Mas Kaisang sebagai ketua umum, itu dihormati oleh PD Perjuangan. Terkait dengan kerjasama mengusung calon presiden Pak Ganjar Pranowo harus ada kesesuaian hati, harus ada kesamaan terhadap narasi masa depan. Dan Mas Kaisang tadi kan menyebut ada win-win. Nah kalau urusan win-win ini kan PDI jagonya. Karena kami bisa menjaga kerjasama partai politik pengusung Pak Jokowi selama 2 periode dengan baik. Kami bisa menciptakan suasana kerjasama yang saling membangun trust. Ya. Ada tadi Mas Kaisang juga, kalau Mas Hasto mengatakan win-win situation, Kaisang juga mengatakan yang kayak kita lihat kerjasama yang menguntungkan. Apa yang bisa ditawarkan oleh PDIP ke PSI melihat bahwa mungkin dari usia partai jauh berbeda gitu? Ya kami kan partai yang sudah cukup lama kenyang dengan asam garam politik. Kami sudah biasa menghadapi berbagai badai, tetapi dalam konteks membangun kepercayaan, dalam konteks membagi ruang kerjasama untuk sama-sama berdedikasi bagi bangsa dan negara, sama-sama memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintahan, itu PDI sudah berpengalaman cukup lama. Sehingga itulah yang menjadi modal dasar bagi PD Perjuangan bahwa kami bukan partai yang aneh-aneh ketika membangun kerjasama. Kami bisa mewujudkan seluruh komitmen
bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terbukti Pak Jokowi tingkat approval ratingnya sangat tinggi dan membangun begitu banyak legacy. Oke, termasuk juga yang dibahas bursa cawapres dari Mas Ganjar. Sekarang sudah mengerucut ke berapa nama sih Mas? Kenapa nggak PDIP mengumumkan atau masih nunggu keputusan atau ketuk palunya dari MK soal batas usia itu, Mas Hasto? Ya, ini seninya dalam politik. Tetapi pencermatan secara mendalam, Ibu Mega telah menerima masukan dari Presiden Jokowi dalam diskusi berulang kali, baik di Batu Tulis maupun di Istana Merdeka. Ibu Mega telah berdiskusi dengan para ketua umum dari pengusung Pak Ganjar Pranowo dengan P3, Perindo dan Hanura, sehingga tinggal menunggu momentumnya, dan itu akan dilakukan mengingat pendaftaran dari KPU tanggal 19 sampai 25. Apakah mau sebelumnya atau pada saat masa-masa pendaftaran, nanti Ibu Mega yang menentukan. Mahfud atau Khofifah, dua nama yang beredar. Kira-kira yang mana, Mas Hasto? Ya, semua nama-nama yang muncul, termasuk ada Pak Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak Basuki yang juga ikut disebut, kemudian ada Pak Ridwan Kamil, termasuk Mbak Khofifah, Pak Andika Perkasa. Semua kan nama-nama yang disuarakan oleh publik. Tugas partai mendengarkan suara publik, dan Ibu Mega betul-betul mempertimbangkan secara mendalam, terlebih masukan para ketua umum dan Presiden Jokowi sudah diberikan. Sehingga dalam pandangan kami tinggal menunggu momentum yang tepat, kesiapan dari tim pemenangan nasional yang dipimpin oleh Pak Arsyad Rashid, ini geraknya juga sangat cepat. Oke, kita nantikan momentum yang tepat untuk mengumumkan pasangan dari PDIP. Siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar sebagai baca opres. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Hasto di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.